Perkenalkan, nama saya Katrina Deo. Saya dari Prodi IPA semester 2. Di sini saya akan memberikan materi yaitu teori perkembangan atom. Sebelum kita masuk ke perkembangan teori atom, di sini saya akan menjelaskan apa itu atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Atom adalah suatu partikel penyusun yang menyusun suatu benda dengan ukuran yang sangat kecil. Atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus pada tahun 4 sebelum Masehi. Menurutnya, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta memiliki ruang kosong untuk geraknya. Suatu benda dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil dan dinamakan atom. Namun, teori Democritus memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki bukti eksperimen, sehingga pada tahun 1800-an muncullah teori-teori baru berdasarkan eksperimen, yaitu model atom John Dalton. Pada tahun 1898 menggambarkan model atom seperti bola kejal atau bola peluru. Contoh atom John Dalton yang terdapat. Dalton mengatakan bahwa pertama, semua benda terbuat dari atom. Yang kedua, atom tidak dapat dibagi atau dipecahkan. Dan yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola kejal dapat menghantarkan listrik. Yang berikut adalah model atom J.J. Thomson. Pada tahun 1900 menggambarkan atom seperti roti dengan tabaran bisnis. Bola padat bermuatan positif, namun tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan elektron di dalam atom. Contoh dari model Thomson bisa diperagakan di papan. Di dalam ini ada elektron dan proton tersebar di antara elektron. Kelemahannya tidak mampu menjelaskan susunan muatan positif dan muatan positif negatif yang dibawa oleh bola atom. Yang berikut adalah model atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford melakukan percobaan dengan kedua muridnya, yaitu Hans Geiger dan Max Rutherford. Mereka melakukan percobaan dengan cara penembakan sinar alfa ke sebuah logam. Pada saat sinar alfa ditembak ke permukaan lempeng emas tipis, akan dibelokkan atau tidak. Namun setelah mereka melakukan percobaan, ada yang tembus lurus dan ada yang belok. Sehingga pada dasarnya yang pertama, atom pada dasarnya bukanlah bola kejal, dan yang kedua, atom terdiri dari dua komponen, yang elektron bermuatan negatif dan inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan-muatan yang bermuatan negatif. Contoh atom tersebut. Inilah inti atom, ini adalah inti atom dikenal dan dikelilingi oleh elektron. Kelemahannya, yaitu kekurangannya, belum bisa menjelaskan kenapa elektron terjatuh ke inti atom. Yang berikutnya adalah model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Bohr melakukan percobaan menggunakan spektrum atom hidrogen. Bohr mampu menjelaskan mengenai keberadaan elektron di sekitar inti atom. Beberapa contoh dari model atom Niels Bohr adalah pada gambar. Ini adalah proton dan dikelilingi oleh elektron. Dapat disimpulkan bahwa atom memiliki beberapa kulit, di mana setiap kulit mengandung elektron yang bermuatan negatif. Ini atom dan ini adalah bermuatan negatif. Kelemahannya, orbit yang bertentangan tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut menyatakan di dalam radius tidak terdapat orbit. Yang berikut adalah model atom mekanika kuantum.
model atom modern. Pada tahun 1996, Erwin Schrödinger menyampaikan menyempurnakan teori Bohr. Dijelaskan bahwa yang pertama, partikel tidak hanya berbentuk gelombang namun juga berbentuk gelombang probabilitas, dan yang kedua, kedudukan dari elektron yang melingkari atom pada dasarnya tidak pasti. Ini adalah contoh atom modern. Penelitian dan pengalaman paling baru terus berkembang dalam menjelaskan fisik dan bentuk dari atom. Model atom modern yang dikemukakan oleh Erwin yang diyakini masyarakat dan digunakan sampai saat ini. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang teori perkembangan atom. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelina Wele. Saya akan memaparkan materi tentang kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Listrik dapat juga diartikan sebagai kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya di antaranya. Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel arus listrik karena muatan listrik mengalir dari saluran positif ke saluran negatif. Bersama dengan magnetisme, listrik membentuk interaksi fundamental yang dikenal sebagai elektromagnetisme. Listrik memungkinkan terjadinya banyak fenomena fisika yang dikenal luas seperti petir, medan listrik, dan arus listrik. Satuan unit SI dari muatan listrik adalah coulomb, yang memiliki singkatan C. Simbol Q digunakan dalam persamaan untuk mewakili kuantitas listrik atau muatan. Contohnya, Q sama dengan 0,5 C. Selanjut, A. Aliran muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom kecuali neutron. Muatan listrik hanya dibedakan menjadi muatan positif dan muatan negatif, serta muatan netral yang tersusun dari gabungan muatan positif dan muatan negatif yang sama. Keadaan dasar dari muatan adalah selalu memiliki kuantisasi berupa kelipatan bulat dengan nilai 1,602 dikali 10 kurang 19 C atau 4,77 dikali 10 kurang 10 satuan elektrostatik. Interaksi antar muatan listrik terjadi pada benda-benda yang didekatkan satu sama lain. Gaya tolak-menolak terjadi pada benda yang bermuatan sejenis, dan gaya tarik-menarik akan terjadi pada muatan yang tidak sejenis. Yang berikut hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan antar dua muatan listrik. Bunyi hukum Coulomb: besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Interaksi antara benda-benda bermuatan atau tidak hanya titik muatan terjadi melalui gaya tak kontak yang bekerja melampaui jarak separasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa arah gaya pada masing-masing muatan terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Rumus hukum Coulomb: Vc sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Keterangan: Vc atau gaya Coulomb, Q1 besar muatan pertama satuan SI,
C. Pi2 besar muatan kedua satuan SIC. R. Jarak antara dua benda bermuatan satuan SIM. K. Bilangan konstanta pembanding 9 kali 109 N meter pangkat 2 per C pangkat 2. Sekian saja pemaparan materi dari